Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Kita lanjutkan perkuliahan bahasa Indonesia terkait dengan ejaan. Untuk tahap yang pertama, mudah-mudahan pembahasan ejaan ini dapat kita selesaikan pada satu pertemuan ini. Selanjutnya nanti untuk secara detailnya nanti bisa silahkan antum pelajari sendiri di file PDF. Nanti file PDF-nya secara utuh insyaallah ana bagikan, kemudian ana jelaskan pada sebagian secara mujmal, secara global saja. Baik, ejaan secara definisi dalam KBBI adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi ini bisa berupa kata, kalimat, ya, atau dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf serta penggunaan tanda baca. Jadi ketika misalkan ejaan, kita sering bertanya, oh ejaannya seperti apa? Ejaan adalah kaidah untuk menggambarkan bunyi. Jadi bunyi atau suara yang dituliskan menggunakan huruf atau tanda baca. Ejaan mengalami beberapa perubahan sebagai pengantar. Yang pertama, ejaan yang disusun pertama oleh seorang Belanda, ya, tahun 1901. Waktu itu bahasa Indonesia masih belum punya nama bahasa Indonesia, tapi masih disebut sebagai bahasa Melayu karena induk dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ejaan yang pertama ciri-cirinya adalah masih menggunakan huruf atau gabungan huruf, ya. Misalkan J untuk menyebutkan kata Y, OE untuk U, TJ itu untuk C, ya. Kemudian Y, ya, misalkan nyanyi, nyonya itu masih menggunakan NJ, ya. Khawatir itu masih menggunakan CH, ya. Kemudian makmur itu masih menggunakan kata ain di atas, rakyat juga menggunakan kata huruf koma, bukan ain tapi huruf koma di atas. Maaf, jadi masih menggunakan kata, bukan kalau sekarang MAAF tapi MA ada strip di atas, kemudian AF. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ejaan Swandi. Ejaan ini diresmikan pada tahun 1947, ya, berdasarkan surat Menteri Pendidikan, ya. Penyusunnya adalah Raden Swandi. Jadi ada pembaruan dalam ejaan Swandi dalam penggunaan diftong atau dua huruf vokal. Misal yaitu OE diganti U, ya. Dan dihapuskan tanda apostrof, tanda koma di atas. Misalkan contoh Jumat diganti Jumat. Jadi tulisan Jumat itu dalam EYD, dalam ejaan yang disempurnakan tidak menggunakan tanda koma di atas. Rakyat menjadi K, rakyat. Kemudian maaf itu koma ke atasnya hilang, ya. Kemudian ejaan pembaharuan yang ditulis oleh M. Yamin pada tahun 1954, ya. Beliau menyarankan agar ejaan Swandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan atau diftong ai, au dan oi dieja menjadi ay, aw dan oy.
Selain itu tanda hubung tidak digunakan dalam kata tertuang, ya. Jadi kata ai, au dan oi diganti ay, aw dan oi. Jadi misalkan dulu ketika menuliskan kerbau itu tidak menggunakan huruf u tapi menggunakan huruf w, jadi kerbau. Kemudian ada kemudian dilanjutkan ejaan Melindo ya tahun 59. Kemudian ejaan LBG, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, itu tahun 67. Dan yang terakhir adalah EZD ya, atau ejaan yang disempurnakan ya. Ejaan ini berlaku mulai dari tahun 1972 sampai 2015 ya. 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E menggunakan huruf kapital dan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa resmi asing menjadi bahasa Indonesia. Jadi diserap di dalam EZD ini. Perubahan ejaan bahasa Indonesia yang ketiga itu ya, misalkan yang pertama jadi ejaan Swandinya itu T besar J kecil, kemudian menjadi C, J, kemudian DJ menjadi J, J menjadi Y, kemudian NJ menjadi NJ, CH menjadi KH, SJ jadi SJ, OE jadi U. Ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian secara detail ya dalam PDF ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini tabel-tabelnya sudah ada. Nanti silahkan untuk disimak di dalam PDF ini. Nanti ketika ada yang belum paham, nanti silahkan untuk bisa ditanyakan melalui grup WA. Jadi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.